udah bisa dimulai, Pastor. Shalom, selamat pagi. Pray and Bible Study, kita akan memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Linda Hartawan Mamusung. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita sudah siap, kita saat teduh sejenak dan kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa pagi ini kami akan mengawali dengan penuh sukacita, dengan puji-pujian. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Linda Hartawan Mamusung. Dan kami percaya Tuhan setiap perangkat yang kami gunakan adalah berkenan kepadamu dan dijaga oleh malaikat surgawi sehingga segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, maka dihalaukan daripada pendengaran kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siap untuk memuji Tuhan, dan siap untuk menjalankan pelayanan kami berikutnya berupa sharing firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Itu kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami menjadi tanah hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan bukan hanya pikiran kami, tetapi hati kami juga siap Tuhan. Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya hari ini Tuhan juga akan mengajar buat setiap dari kita. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang ingin Tuhan katakan kadang-kadang nggak selalu nyaman buat kita. Dan nggak selalu kadang-kadang kita berpikir bahwa itu adalah firman buat kita. Ya, jadi saya mau bagi ada dua keadaan, tetapi akhirnya atau solusinya itu berbeda, opposite ya. Saya mau ambil di Yohanes 6 ayat 11. Kita lihat persamaannya dan kita lihat apa yang menjadi perbedaannya ya. Yohanes 6 ayat 11, semua ada di situ. Kita baca ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke. Kita buka di satu lagi di Lukas. Di Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kalau saya melihat ada dua hal yang sama yang Yesus lakukan. Kalau kita melihat yang pertama di Yohanes 6 ayat 11. Sama-sama Yesus mengambil roti. Ya. Satu, dia mengambil roti dari anak kecil itu ya. Pada waktu dia mengambil roti. Sama-sama dia mengambil roti. Yang kedua, sama-sama setelah mengambil roti, dia mengucap syukur. Kemudian, dia memecah-mecahkan dan membagikan. Di ayat 6, ayat 11 itu, dia membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Ada satu hal yang Yesus lakukan, sama sepertinya. Dia mengambil roti, dia membagi-bagikan. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia membagi-bagikan. Ya. Tapi hasil yang kita lihat dari dua kejadian ini, dari dua keadaan ini. Yang pertama, setelah dia membagi-bagikan roti itu, terjadi mujizat Tuhan. Kita tahu roti yang hanya sedikit itu, ya, roti yang nggak seberapa itu bisa memberi makan. Di sini dikatakan 5.000 orang. Ya, di satu pihak roti yang diambil pada waktu perjamuan Paskah itu, dan Yesus mengatakan demikian. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan dia tahu setelah itu dia akan disalibkan. Satu hal yang saya melihat bahwa pada waktu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, dia tahu apa yang akan terjadi. Yang pertama,
Dia tahu akan terjadi mujizat di mana 5.000 orang akan diberi makan. Yang kedua, dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan di kayu salib. Bersama-sama dia mengucap syukur. Dia mengatakan, roti ini adalah lambang tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, kalau saya baca di dua kejadian ini, kadang-kadang kalau kita mengambil satu firman ini, kita melihat bahwa, oh ya, ini hanya kejadian biasa di mana Tuhan Yesus mengambil roti. Tapi waktu kita menyadari ada satu mujizat yang pertama, yang kedua ada satu penderitaan yang akan terjadi, satu positif ya kesannya, satu luar biasa, satu mengenaskan, satu sangat menyedihkan. Tapi dua-duanya Tuhan Yesus lakukan. Sesudah dia mengambil roti, dia mengucap syukur. Ini yang saya belajar bagaimana di dalam setiap dari kita. Kita tahu kadang-kadang waktu Tuhan mau kita melakukan sesuatu, kita bawa dengan satu ucapan syukur. Karena kita tahu ya bahwa ada dua hal yang terjadi. Kita mengucap syukur untuk satu mujizat Tuhan, tapi kita juga mengucap syukur untuk hal-hal yang mungkin akan kita alami tidak nyaman. Bahkan buat kita itu satu penderitaan. Kita belajar di sini bahwa firman Tuhan di hari ini yang saya belajar, apapun yang kita ambil, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, atau apapun yang Tuhan berikan di tangan kita tahu kita tetap akan mengucap syukur. Apakah itu terjadi mujizat Tuhan atau itu terjadi penderitaan di dalam kehidupan kita. Ujungnya di mana kita belajar di dalam firman Tuhan sederhana untuk saudara hari ini. Terus saya memperhatikan lagi waktu Yesus melakukan hal ini, Yesus melakukan sungguh-sungguh, ya kita tahu bahwa dia tahu apa yang akan terjadi. Ya, kalau kita mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu apa yang terjadi dan dia melalui itu semua. Dia melalui itu semua dengan percaya bahwa yang pertama dia percaya, bayangin 5.000 orang menunggu untuk dikasih makan. Dia percaya bahwa akan terjadi mujizat Tuhan. Lain ya kalau punya 100 untuk 5.000 orang. Make sense kali. Atau 500 untuk 5.000 orang. Kita tahu roti yang diberikan itu cuman 5 roti ya. Itu bisa kasih kelipatannya itu satu roti represent akhirnya 1.000 ya. Dan di dalam, kalau saya ngelihat di dalam kehidupan kita, untuk kita melihat mujizat Tuhan itu, mari melihat sesuatu yang paling nggak mungkin terjadi ya. Paling nggak mungkin terjadi itu berarti kalau sesuatu yang masih mungkin terjadi buat kita masih masuk akal, arti bahwa kita masih mampu melakukannya. Tapi pada waktu kita melihat itu tidak mungkin terjadi, kita belajar satu hal bahwa benar-benar kita mengandalkan Tuhan untuk melihat mujizat itu terjadi. Tapi balik lagi, walaupun mujizat itu belum terjadi, kita tetap melakukan yang namanya mengucap syukur. Apakah itu mujizat? Apakah itu penderitaan dalam hidup kita? Ini yang saya melihat bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan syukur itu bukan berarti kita akan mengalami selalu mujizat Tuhan. Tetapi waktu kita mengucap syukur juga bahwa Tuhan izinkan kita melewati penderitaan itu, bahwa Tuhan izinkan kita melewati gunung itu, masalah itu, kita melewati pencobaan dan persoalan itu. Dan kita mengucap syukur karena bukan mujizat seperti roti itu yang kita alami, tapi mujizat di mana kita diberikan satu kekuatan, kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa mengatakan, Tuhan terima kasih untuk penderitaan ini.
walaupun mustahil sebenarnya kita bisa mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk penderitaan ini. Terima kasih buat masalah ini. Terima kasih Engkau mengizinkan saya melalui ini semua. Saya percaya, saudara, apapun yang kita alami saat-saat sekarang ini, bukan saat-saat yang nyaman, bukan saat-saat yang mudah. Ya, kita tahu di dalam keadaan di akhir zaman ini, persoalan, keadaan, masalah, dosa pun semakin aneh, semakin kejam, semakin luar biasa uh, anehnya buat saya, kok bisa ada orang sejahat itu ya. Itu yang saya lihat kalau kita melihat saat ini memang dunia semakin kejam. Tapi bukan berarti kita kadang-kadang berpikir bahwa, oh pasti saya terluput dari ini semua. Kalaupun kita tidak terluput, kalaupun Tuhan tidak menolong kita, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya tetap percaya kepada Dia. Jadi saya belajar mentalitas kita bukan selalu mentalitas berkat, saudara. Karena kalau mentalitas berkat itu anak-anak gampangan menurut saya. Terlalu mudah orang Kristen selalu mengalami berkat Tuhan. Tapi waktu kita mengalami yang nama mentalitas menderita, kita menyadari satu hal. Ternyata menjadi orang Kristen itu adalah yang buat Tuhan yang penting. Bukannya outcome-nya, bukannya hasilnya mujizat. Bukan, tetapi hasilnya di mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak enak pun kita alami. Kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan itu buat saya bukan hanya pahlawan saya ya, tetapi Tuhan itu adalah orang yang tahu bahwa saya mampu menghadapi semua masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan dunia sana yang dimana untuk beribadah aja mereka harus di bawah tanah, mereka harus sembunyi-sembunyi, saudara. Itu menyadari bahwa mereka itu udah bayar harganya. Mereka itu tetap mengucap syukur. Untuk keadaan yang mereka alami itu mereka tetap mengucap syukur. Gitu ya. Apakah kita yang sudah begitu nyaman ini masih mengucap syukur kalau keadaan terburuk pun terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini yang kalau saya mau melihat, saya belajar bahwa firman ini mengingatkan kita. Roti itu kadang-kadang berbicara kepada, kalau kita makan pasti mengenyangkan. Sesuatu yang selalu, kalau kita lihat di perjamuan terakhir, namanya perjamuan ya. Kesannya memang roti itu mengenyangkan ya. Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan, lambang inilah tubuhku ya. Ya. Bisa bayangkan nggak saudara? Kalau tiba-tiba Pastor Kemal bilang, mengambil roti dan memecah-mecahkan. Inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ya, itu sebagai satu tanda bahwa roti ini nggak selamanya tujuannya untuk mengenyangkan. Artinya tujuannya untuk membuat kita terpenuhi kebutuhan kita. Tapi roti ini juga melambangkan bahwa kita harus akan mengalami yang namanya penderitaan. Amin, saudara. Itu yang saya mau sharing hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami tahu ada firman yang kami dapatkan, firman yang buat kami menguatkan karena itu janji yang memberi berkat buat hidup kami. Tapi ada firman juga yang membuat kami mengerti dan menyadari bahwa sebagai orang Kristen, firman ini membuat kami mempersiapkan diri kami untuk melalui hal-hal terburuk di dalam kehidupan kami. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak mampu,
melakukan mujizat. Tapi karena Tuhan tahu kami sanggup untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan untuk firman demi firman dari hari demi hari yang Kau berikan kepada kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami. Tuhan tetap membentuk hidup kami. Tuhan tetap membuat kami bukan menjadi anak yang gampangan. Anak yang tahu bagaimana harus membayar harga pada waktu kami mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Firman yang mengajarkan kami. Bukan apa yang penting yang kami dapati untuk kebutuhan kami seperti roti. Tetapi apa yang penting yang kami dapati, bahwa kami ini dipersiapkan melalui setiap firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi semakin kuat, semakin hebat dalam kami menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Terima kasih Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu memegang tangan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Irsa. Bu Tirsa, doa syafaat. Baik Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau dibawakan dalam doa untuk syafaat pada pagi hari ini, dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala akan padamu Bapa di pagi cerah indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ketika kami menaikkan syukur kami atas pengorbanan Kristus di kayu salib dan atas berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami dari waktu ke waktu. Maka kami patut percaya Tuhan dengan iman bahwa apa yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kami adalah baik adanya. Oleh sebab itu Bapak, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk keluarga dari Pastor Linda Hartawan Mamusung. Tuhan berkati bersama dengan Bapak Hartawan, mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan, berjalan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan anak-anak mereka, sehingga pada waktunya tiba pasangan hidup yang terbaik, anak-anak ini boleh menerima dan boleh mendapatkan anugerah yang berasal daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami berkati sungguh-sungguh anak-anak, 6 anak daripada Ibu Linda Mamusung. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sehingga isi rumah tangganya Tuhan diberkati dengan pelayanan yang luar biasa. Melalui pelayanan mereka di gereja di Puncak. Tuhan, kami tahu Tuhan. Banyak kendala, banyak hal yang harus dihadapi oleh seorang gembala Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bersama Yesus, mereka mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Demikian pula Tuhan untuk keluarga dari Pastor Kemal Mamusung, bersama dengan Ibu Weni Lehadi Tuhan, kami serahkan Tuhan kerinduan-kerinduan mereka di dalam setiap pelayanan mereka ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Dan kami juga percaya Tuhan ada anugerah, ada kasih karunia, ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan selalu sediakan bagi mereka dari waktu ke waktu. Kami sangat yakin Tuhan, apapun yang menjadi persoalan yang mereka hadapi, satu hal yang kami percaya, bersama Kristus mereka mampu untuk melewati masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk terjadi atas hidup mereka dari waktu ke waktu.
Hamba juga mau berdoa mengucap syukur Tuhan untuk saudari kasih kami Tuhan di dalam pelayanan kami, Ibu Iralini Mapa bersama dengan suami Pak Ivan, anak cucu menantu diberkati, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan yang sama akan selalu hadir di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk Pastor Julius Go bersama dengan istri dan waktu dengan anak-anak mereka juga Tuhan, supaya mereka juga diberkati dalam setiap rencana, setiap masa depan yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan banyak hal yang harus kami lewati, namun satu hal yang kami percaya dan imani, sama dengan Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk Mbak Nori Ani Tuhan, yang juga selalu bersama dengan kami di dalam pelayanan-pelayanan Pray and Bible Study Tuhan. Kalau saat ini beliau sedang sibuk mengurus pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap langkah juangnya Tuhan, dan pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah persiapkan bagi dirinya, sehingga masa depannya yang penuh harapan selalu bersama dengan Kristus Yesus. Karena Tuhan, bersama dengan anak terkasih, Ibu Fani Sasrita Tuhan, Engkau tahu siapa dia Tuhan. Engkau sangat mengerti keberadaannya Tuhan. Dan kami kembalikan segala usaha-usaha yang dikerjakannya, segala rencana-rencana masa depannya, bersama dengan anak terkasih Dania Tuhan. Engkau yang berjalan terlebih dahulu, maka mereka hanya mengikuti jejak-jejak langkah-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus bagi Ibu Fani Tuhan, di dalam masa depannya juga bersama dengan anak terkasih, di dalam pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, pekerjaan sekuler yang dikerjakannya, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terutama untuk anak Daniel Tuhan, kami berdoa baginya Tuhan, bagi masa depannya, bagi pasangan hidupnya, bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan yang dia hadapi. Kami yakin dan percaya Kristus terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang dikerjakannya boleh berhasil. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Yohanes Parapat Tuhan, bersama dengan istri dan ketiga anak mereka Tuhan. Baiklah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, dinyatakannya berhasil oleh karena nama Kristus didahulukan, nama Kristus dipermuliakan. Dalam setiap langkah juang mereka, ada kasih karunia Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan mereka sekeluarga. Akhirnya Tuhan, ketika kami juga mau berdoa, mengucap syukur bahwa sampai hari ini adik kami Harvey Tuhan boleh mendapatkan fasilitas untuk terapi dan fasilitas untuk perawatannya secara medis Tuhan di Rumah Sakit Melia ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh tim dokter, oleh para medis Tuhan di rumah sakit ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap usaha upaya yang dikerjakannya. Kiranya kami sebagai keluarga Tuhan, hamba sendiri bersama dengan Kres Tuhan, hamba mendampinginya Tuhan, dan hamba percaya ada waktu Tuhan yang terbaik yang akan diberikan bagi Harvey, dan boleh disaksikan bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan mereka, dan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami sekeluarga. Begitu pula dengan anak kekasih kami Keisha Florence Tuhan, kami percaya masa depan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, dan pekerjaan yang saat ini dia sedang jalani, kiranya diberkati, dan dia juga boleh berhasil di dalam menjalani kehidupannya dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, kami ingin menyempurnakan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan doa berkat langsung, Pastor Linda. Ini melindungi kami di dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati setiap dari kami, dari apa yang kami kerjakan. Buat tangan kami, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai setiap kami kemana kami melangkah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor Linda. Kita masuk dalam diskusi hari ini. Saya urus di rumah sakit dulu ya, bentar. Oke. Dua ayat firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 11 sama Lukas 22 ayat 19, yaitu hal yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Kita udah dengar ya tadi. Sama-sama, yaitu Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur. Kalau yang satu, Yesus mengambil roti dan ucapan syukur juga keluar. Kemudian kalau dalam perjamuan kudus dia membelah rotinya, dan dia dengan tangannya sendiri dia belah rotinya. Itu adalah satu simbol, ya, itu adalah satu simbol bahwa dalam dia menghadapi itu adalah bukan satu simbol bahwa dia akan mengalami penderitaannya. Kalau yang satu, dia ada yang satu roti di mana dia memberi, itu satu mujizat, dia memberi makan 5.000 orang. Dua hal yang berbeda, tetapi hal yang sama yaitu Yesus mengucap syukur, ya. Kita tahu 1 Tesalonika 5:18 dikatakan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Dalam segala hal, dalam suka maupun duka, kita udah belajar semua bagaimana kita mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ucapan syukur itu yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita, ya. Firman Tuhan jelas ini, 1 Tesalonika ini bilang kehendak Tuhan yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, segala situasi, ya. Hal ini dikatakan juga dalam dalam kesaksian Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 11, di situ dikatakan ada mujizat. Kita sudah belajar mujizat itu bahasa, kalau dalam bahasa aslinya ini dikatakan Semeon, Semaya, ya, Semeon, ya. Artinya apa? Itu adalah satu tanda, ya. Itu adalah satu tanda. Mujizat bukan akhir dari segala sesuatu. Itu adalah satu tanda. Ketika kita mau ke mana? Kita mau ke Bogor, sudah di tol itu dia bilang, oh ya, Bogor berapa, 30 kilo atau 15 kilo lagi. Ketika kita sampai di situ, kita nggak bisa langsung berfoto di situ langsung, wah ini kita udah sampai, enggak gitu. Kita harus lewat 15 atau 30 kilo lagi baru kita sampai, sampai di suatu tempat, ya. Kemarin saya juga ke Danau Toba, ketika ada satu tempat sebelum masuk Danau Toba, di situ ada namanya tempat penampatan atau pokoknya ada satu tempat namanya di mana kita melihat keindahan Pulau Samosir, penampakan atau ya kayak gitulah, ya. Di situ dia bilang, jadi di situ penampakan Pulau Samosir memang begitu indah, tetapi itu kita bisa melihat mujizat alam gitu.
Tapi itu belum satu kenyataan, itu belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana gitu. Tetapi menandakan bahwa ada sesuatu yang indah di depan. Tujuan kita adalah bagaimana kita mau sampai kepada Pulau Samosir itu. Sama itu. Jadi adalah semaya itu sesuatu tanda. Kalau di dalam konteks ini adalah satu tanda bahwa kita Yesus adalah Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Dia bisa membangkitkan orang yang mati, dia mujizat membangkitkan orang, banyak mujizat-mujizat. Tetapi itu semua sebagai sarana untuk orang lebih mengenal dia. Ya. Dalam konteks, jadi untuk dalam konteks Yohanes 6 ayat 11 ini, dia memberi makanan memberi makanan jasmani kita, ya, jasmani kita, ya, yaitu ketika 5.000 orang karena mereka kelaparan. Kalau dalam konteks Lukas 22 ayat 19 dalam perjamuan, mereka memberikan Yesus memberikan makanan rohani kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri. Lambang itu adalah lambang tubuh Kristus, itu adalah lambang apa? Lambang di situ roti dan anggur bukan sekedar simbol, ya, tetapi juga menjadi sarana nyata di situ kan, bagi orang percaya untuk mengalami persekutuan. Kita ada relasi dengan Tuhan, ya, bukti bahwa kehadirannya bersifat rohani. Jadi ada kehadiran rohani dalam kehidupan kita, ya, yang memungkinkan karya Roh Kudus bekerja kepada kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berkarya dalam kehidupan kita, menjadi kita berbagian dalam dalam perjamuan kudus, ya. Jadi banyak hal yang saya belajar dari ini. Terima kasih Bu Linda. Yang satu yang yang langsung jadi yang saya diberkati adalah mentalitas kita. Mentalitas kita jangan cuma terima berkat, ya. Mentalitas itu, tapi mentalitas bukan hanya terima mujizat, enggak. Mentalitas kita ketika kita dalam penderitaan pun kita bisa mengucap syukur. Bukan hanya kita mengucap syukur dalam keadaan suka atau senang gitu, tetapi dalam penderitaan, ya, dalam segala hal, ya. Selamat pagi Bu Nori. Jadi konteksnya adalah dalam firman Tuhan adalah dari Yohanes 6 ayat 11 dan Lukas 22 ayat 19. Sama-sama makan rohani, sama-sama dapat roti, sama-sama mengucap syukur, ya, sama-sama ketika dikasih 5.000 orang, 5.000 memberi makan 5.000 orang, Yesus juga mengucap syukur. Ketika perjamuan kudus sama, ya, mengucap syukur, tetapi konteksnya berbeda, ya. Yang satu masuk dalam penderitaan, yang satu memperlihatkan bahwa siapa dia ini, siapa yang kasih makan 5.000 orang dengan dua ikan dengan 5 roti, ya, 5 roti jadi dengan 2 ikan, dengan sesuatu yang sedikit. Kecuali tadi Bu Linda bilang ada 1.000 ikan kah, ya. Jadi 5.000 nggak terlalu sulit, ini cuma dipotong-potong. Tetapi dari 5 roti, ya, menjadi 5.000, bahkan kita tahu ada berapa bakul yang tersisa, ya. Amin. Ini adalah satu pembelajaran buat kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam susah maupun dalam senang. Amin, saudara. Kita mulai dari siapa ini? Mungkin Bu Nori bisa lah. Udah dengar ceritanya cuma sepintas tapi mengerti. Saya rasa Bu Nori mengerti ini ceritanya. Bagaimana kita mengucap syukur. Silakan Nori. Atau Nori belum siap? Kita mulai dari Mami Tina, boleh? Mami. Ya, sebentar Pastor, saya bantu buka dulu. Oke, Mami. Terima kasih. Makasih Bu Fani. Aturan David nih, David langsung ngilang nih. Ya, Pastor, ini Mami, Pastor. Shalom, Pastor Linda. Luar biasa ya, shalom. Salam untuk anak-anak Pastor David dan juga
Victoria, semualah keluarganya, Pak. Shalom juga, salam dari Mami untuk Bapak Pastor Wawan Hartawan. Tuhan berkati semua kita ya. Jadi terima kasih Mbak Nori juga, shalom. Ibu Weni, shalom semuanya. Kita lihat di sini ya, nggak ada kedaulatan, nggak ada yang lebih sempurna selain Tuhan Yesus kita ya. Kita belajar dari Dia. Nggak ada yang kita bisa tiru selain dari Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Jadi kita ini harus seperti Tuhan Yesus. Jangan kita mengucap syukur. Penting sekali bagi kita, bagi saya juga. Kadang-kadang saya juga penting sekali ini ayat ini. Jangan lupa mengucap syukur dalam musim apapun kondisi kita. Mau dalam keadaan sakit, mau keadaan dalam secara jasmani juga, keuangan atau apa, itu nggak penting. Tapi kita belajar mengucap syukur seperti Tuhan Yesus ya, di Lukas 22 ayat 19. Dia mengucap syukur itu untuk yang yang paling sakral bagi kita ya. Mengucap syukur dalam penderitaannya. Dia tahu sebentar lagi dia sudah nggak ada lagi bersama katanya dengan murid-muridnya. Karena dia akan menghadapi penyaliban, disalib di kayu salib. Tapi dia mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur. Itu sangat penting sekali ya. Juga di sini tadi di ayat di Lukas 16 ayat 19 yang tadi kita baru bahas bersama-sama itu. Mengucap syukur, membagikan roti, 2 ikan, 5 roti untuk makan dari 5.000 orang. Itu dicatat, belum lagi ikut lagi perempuan belum terhitung dengan perempuan. 2 roti, 2 ikan, 2 ekor ikan, 5 roti. Tapi dia mengumpulkannya terkumpul berbakul, berapa 11 bakul ya, 12 bakul ya. Saya juga sudah agak lupa, ini udah kurang ingat ya. Selagi saya sekarang ini makin usia gini, kadang-kadang saya bilang, Tuhan yang lain-lain biar lupa, tapi kalau firman Tuhan janganlah Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, karena dia beri aku Roh Kudus, diberi kita Roh Kudus yang spesial bagi orang yang panggil dan percaya. Nggak ada alasan kita untuk kita tidak menjadi pelaku firman ataupun tidak sungguh-sungguh seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mengucap syukur dalam segala perkara. Seperti itu yang tertulis di Tesalonika ya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu yang terpenting. Siapa kita ini, belum ada jasa kita sehelai rambut pun belum bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus di kayu salib rela mati untuk kita, untuk aku. Karena itu kita harus makin belajar menghidupi hidup kita sehari-hari 24 jam seperti Yesus. Karena mengenal Tuhan Yesus bukan mengenal dia secara tetapi mengenal dia dalam hidup kita sehari-hari seperti Tuhan Yesus. Itu tidak gampang ya. Sungguh-sungguh luar biasa kali contoh yang berikan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Jadi kita juga, dia berdoa bagi orang yang mengenai dia berdoa bagi kita yang menyalibkan dia. Tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua udah digoreng dalam api neraka yang kekal. Kan hanya 2 kan, hidup kekal dan mati kekal. Untuk itu kita harus setiap saat Tuhan, berilah aku hati yang penuh ucapan syukur. Itu tidak gampang ya. Kalau dalam enak-enak, itu memang gampang. Tapi kalau musim kita sesuatu yang seperti Tuhan Yesus, dia mau disalib, dia mengucap syukur kepada membagi-bagikan roti dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Itu contoh yang luar biasa ya. Itu iman yang harus penuhi Tuhan dengan kasih, dengan buah-buah roh.
itu saya harus pegang satu. Takut Tuhan, penuh dengan buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tanpa itu, dengan satu lagi roh takut akan Tuhan. Setiap nafasku ada, setiap nafas kita ada di sini, kita semua ada di sini, pastor, siapapun kita harus mengucap syukur kalau Tuhan beri satu hari saja. Jadi masih ada waktu kita, jangan main-main. Kita harus benar-benar hidup suci dan kudus, takut Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku firman, supaya Amin. kita menjadi garam, menjadi terang bagi kanan kiri, buka belakang kita. Terubah Yerusalem, Judea, Samaria itu tidak gampang. Bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib, beri hati yang takut Tuhan, beri hati mengasihi. Tanpa kasih kita tidak ada bersama Tuhan Yesus. Itu tidak gampang. Hati yang tulus, yang ikhlas, ya, tidak mandang rupa, tidak bulu, tidak mandang harta. Itu makin kuat. Saya juga setiap hari, Tuhan, apapun kondisi tubuhku, Tuhan, biar aku tetap makin banyak berdoa, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan Amin. dalam roh dan kebenaran. Ya, terima kasih Mami, luar biasa ya. Mami ini menjadi contoh buat kita dengan tetap straight, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan, dengan iman yang kuat. Terima kasih Mami. Oke, next Nori, bisa Nori, Bu Nori, udah available? Pastor, Siap. iya Silakan Pak. Nori. Saya tadi agak kesusahan masuk di Zoom ya, saya nggak tahu kenapa. Saya masuk susah banget. Aduh, harus ke Oh ya, Google, harus ke waduh, Facebook, bingung saya. Iya, ini tadi saya nggak sempat dengar firman Tuhan ya, maaf semuanya. nggak apa-apa. Tapi lewat sharingnya Pastor sama sharingnya Mami tadi ya, tentang apa? Mengucap syukur ya Pastor ya. Kalau nggak salah 5 roti 2 ikan tadi Mami saya bisa. Mengucap syukur, yang satu 5 roti 2 ikan, yang satu lagi perjamuan kudus. Roti yang sama tetapi hasilnya beda gitu. Iya, Yang kalau satu perjamuan kudus masuk itu ya, penderitaan ya. bagaimana saya untuk selalu diingatkan, mengingat pengorbanan Kristus ya, Pastor. Bukan hanya mengambil tanggung jawab sebagai orang percaya, tapi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus ya. Ketika saya mengadakan perjamuan itu, setiap firman Tuhan tentunya yang saya terima itu apapun itu pasti saya terima, bisa teguran, bisa untuk menguatkan saya dan banyak hal ya. Tapi kalau 5 roti dan 2 ikan, bagaimana anak yang sangat sederhana, tapi dia mau rela memberikan apa yang ada pada dia ya. Dia mau memberikan bekalnya itu. Dan kalau itu diberikan kepada pribadi yang tepat, di tangan yang tepat, maka pekerjaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada banyak orang yang menjadi di anak kecil ini menjadi berkat ya Pastor ya. Lewat seorang anak kecil, sekalipun yang dia miliki itu nggak seberapa, bekalnya anak kecil sebanyak apa sih Pastor, tapi itu bisa bermanfaat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan orang banyak bisa mengalami berkat Tuhan, bisa terpelihara ya. Jadi senantiasa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan karuniakan. Belajar lagi harus selalu bersyukur ya, untuk nafas, untuk semua penyediaan Tuhan ya, mengucap syukur senantiasa. Ya, itu saja sih Pastor yang bisa aku bagikan. Jadi saya orangnya dalam segala hal selalu belajar bersyukur, nggak mau mengeluh, nggak mau menggerutu. Karena apalagi saya kalau mau memusingkan nggak ada gunanya Pastor, nggak nambah apa-apa, nggak ngurangin apa-apa. Jadi saya belajar apa yang ada di depan saya kerjakan, saya nikmati, saya ucapkan syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, untuk pemeliharaan Tuhan. Saya cuma bisa bersyukur. Ya, jadi seberapapun yang ada sama Nori, tapi kalau Nori serahkan itu ke tangan Tuhan, itu pasti bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ada banyak orang yang merasakan kasih Tuhan lewat di mana saya berada, di mana saya hadir. Begitu sih Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Ada poin yang saya dapat juga bahwa anak kecil, melalui anak kecil Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Kayak kita ya,
bukan dari orang dewasa, tetapi anak kecil yang memang Tuhan pakai juga itu anak kecil. Jadi kita jangan anggap enteng juga pada anak kecil. Karena apa? Mujizat terjadi melalui anak kecil. Ya. Oke, next. Siapa yang tergerak? Bu Weni. Terima kasih sebelumnya Pastor Linda untuk sharing firman-Nya yang akhirnya kita bisa diingatkan kembali tentang nggak lupa mengucap syukur walaupun situasinya nggak nyaman. Saya cuma mau sampaikan waktu berapa hari yang lalu saya dan Kemal ada ketemu dengan satu teman lama, dia adalah misionaris. Dia saat itu dia membagikan kisahnya tentang bagaimana ada satu mukjizat yang menurut saya aja sampai merinding mendengarnya, tapi dia tetap dimampukan mengucap syukur, di mana dia pergi ke suatu tempat daerah yang daerah timur Indonesia bagian timur, dan posisinya saat itu suaminya lagi posisi di Jakarta karena harus meeting dengan mereka punya tim. Ini bule, dan jadi istrinya di sana selama 3 minggu. Dan di minggu ketiga itu dia pulang dari ada pertemuan, dia dia ada mencium, pas malam dia pulang jam 9, dia bilang kok ada bau yang dia tahu itu adalah keringat dari orang lokal situ, tapi dia tahu nggak ada orang semestinya karena dia tidak mempekerjakan orang lokal ataupun yang lainnya. Jadi rumah itu semestinya dia sendiri. Tapi dia menelpon suaminya Jakarta, singkat cerita dia video call, dia bicara apa kabar singkat cerita, tapi makin dia ke dalam kok di hidung dia ada aroma orang lokal yang akhirnya dia buka jendela. Apakah itu dari luar yang masuk ke dalam? Tapi di luar dia cium nggak ada aroma itu. Singkat cerita lagi, ketika dia habis tutup jendela dan dia berbalik, dia kaget ternyata benar dia berhadapan dengan orang lokal yang sedang membawa celurit yang besar sekali. Orang lokal itu cuma dia bisa lihat matanya karena dia tutup mukanya. Singkat cerita orang itu teriak minta uang. Terus orang lokal tanya, kamu lagi berhubungan dengan siapa? Dia bilang itu dengan teman. Dia masih bersyukur handphonenya tidak dibuang, ditaruh, diletakkan di meja, jadi masih online. Jadi suaminya dengar apa pembicaraan yang terjadi di sana, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa di Jakarta. Singkat cerita, sebelumnya dia cuma kasih tahu I'm in trouble kepada suaminya. Tapi suaminya langsung hubungi orang lokal di sana untuk minta ngecek keadaan istrinya. Nah, dia minta uang, terus dia bilang, oh suami saya ada di rumah dekat sini, nanti dia akan bawa uang. Nah, entah kenapa orang ini ke distract, dia nggak minta uang, dia dorong dia sampai ke kamar, dan maaf, dia mau diperkosa. Dan ketika itu dia mau diperkosa, orang ini mau buka celana, dia nggak bisa. Jadi dia taruh celuritnya untuk dia buka celana, terus dia lirik, dia mau ambil. Tapi karena dia ngelirik itu celuritnya, orang ini ambil lagi celuritnya. Terus singkat cerita lagi, dia sambil pegang celurit, sambil buka celana, tapi nggak bisa. Dia bilang dia cuma berdoa kepada Tuhan dalam hati. Tuhan, saya belum mau mati, kata dia. Saya belum mau mati. Tugas saya di dunia belum selesai. Singkat cerita, orang ini taruh lagi celuritnya. Akhirnya dia dapat hikmat, saya harus ambil ini. Saya dibunuh atau saya harus membunuh, kata dia. Dia ambil, terus dia teriak, tapi dia katakan lari. Tapi yang luar biasanya saya tanya, kamu nggak teriak? Saya masih berusaha untuk menghormati orang ini untuk dia tidak malu atau kaget, kata dia gitu. Terus abis itu lari, kata dia gitu. Terus akhirnya orang itu lari, dia masih kejar sekitaran 200 meter. Dia lari, kata dia. Terus
bersyukurnya dia bilang semestinya biasanya setiap pintu itu saya tarik kuncinya dan saya taruh di dapur. Tapi ada satu pintu yang saya nggak kuncinya saya tarik sehingga orang itu bisa lari melalui pintu itu. Di situ saya melihat mukjizat Tuhan, kata dia. Dia masih bisa melihat seperti itu. Terus abis itu ketika orang itu lari saya masih kejar. Saya masih kejar, kata dia. 200 meter, terus saya masih gemeter. Terus pertanyaan kami berdua waktu itu, apakah kamu trauma dengan keadaan itu? Apakah kamu akan langsung, karena 2 hari kemudian dia harus balik ke negaranya dia di luar negeri, dan terus dia katakan, oh enggak, baru-baru ini kami juga habis balik lagi untuk pengabaran Injil karena dia misionaris. Terus cuma saya nggak trauma karena ini adalah bagian dari pelayanan. Sampai saya tanya, apakah dalam misionaris belum kalian mau mengambil keputusan melayani Tuhan sudah dikasih gambaran mengenai penderitaan atau pergumulan? Terus saya sangat menarik adalah 1 Petrus 2 ayat 20, tunggu ya, aduh mataku ini. Oh, pokoknya di sini dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi satu pembelajaran buat kami berdua, seringkali dalam hidup ini, jadi kami dapat semangat ketika melalui pertemuan itu, apapun kondisi yang kita nggak bisa duga, kita nggak bisa ini, ketika kita yakin, karena tadi diingatkan oleh Pastor Linda tentang ketergantungan kita sama Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita yang sekalipun nggak pernah meninggalkan kita, sekalipun dia mengizinkan suatu proses pendewasaan iman kita, tapi dia selalu menopang kita untuk kita bisa melewatinya. Karena tadi diingatkan lagi, karena supaya kita tidak menjadi anak gampangan, supaya kita menjadi, keluarlah karakter Kristus yang matang dalam diri kita. Itu saja dari saya, mengucap syukur dalam situasi yang tidak nyaman, tapi itu seperti yang Mami bilang gak gampang, tapi itu bisa mengubah hati kita ketika kita Roh Kudus memampukan kita mengucap syukur. Kita bisa melihat sisi pergumulan itu menjadi berbeda. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, kesaksian itu saya juga dengar gitu, dengan saya sampai wow gitu. Dan mereka bukan baru pertama, mereka udah puluhan tahun di Indonesia, tapi di daerah-daerahnya beda-beda gitu. Nah, pada saat itu mereka ke daerah timur yang paling ujung gitu. Jadi intinya adalah mereka tahu harga yang dia bayar dan mereka mengucap syukur dalam segala hal ya. Tuhan masih memberi, kalau kita belajar, ada hati nurani, ada anugerah umum. Jadi dia juga, saya rasa ada ketakutan juga dalam diri orang ini juga gitu. Dan mereka istiadatnya, adat ini, mereka bisa membunuh, dan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang dipotong-potong itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Jadi intinya mujizat Tuhan masih ada gitu. Mereka baru dia bilang, wah saya juga karismatik juga ya. Tadinya saya nggak terlalu dia tahu memang ada mujizat, tetapi nggak terlalu percaya gitu. Tetapi intinya adalah bagaimana nggak fokus kepada mujizat. Mereka nggak fokus kepada mujizat, tapi mereka fokusnya kepada Tuhan. Tapi intinya dikatakan bahwa ya bisa dibayangkan, apapun yang dia lakukan itu suaminya dengar, dan dia baru masuk grup untuk grup hamba-hamba Tuhan di daerah sekitar situ, dan dia kasih informasi, dia kasih lihat teksnya itu di grup itu. Dia bilangnya karena banyak orang orang Amerika, dia cuma kasih tahu 911, pokoknya semua datang ke rumahnya. Istrinya ada trouble, istrinya dalam ini, pokoknya begitu. Ada ketakutan juga, tetapi dia punya iman juga gitu.
Jadi intinya adalah bagaimana kita firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Oke, next Bu Fani silakan. Baik, Pastor. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pastor Linda, Pastor David, Pastor Kemal, Mbak Nori, Mami, Bu Dokter, Bu Tirsa yang tadi sudah berdoa buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir, baik yang akan mendengarkan melalui YouTube. Terima kasih. Buat pembelajaran satu hari ini, kita udah sering banget baca ayat ini. Tapi setiap hamba Tuhan membawa itu, kalau kita mau buka hati, pasti kita dapatnya terus diperbaharui. Dalam arti dapat yang baru lagi, pengertian yang baru dan baru lagi. Kisah anak kecil dengan 5 roti 2 ikan ini, kita dari kecil ya kalau yang Sunday School ya, pasti itu udah dengar. Tapi pasti kalau hari ini kita dengarkan lagi, pasti beda maknanya. Jadi setiap orang punya perspektif yang berbeda tentang tadi 5 roti dan 2 ikan. Kalau gitu kita udah sama-sama tahu bahwa Tuhan pakai anak kecil itu. Karena anak kecil itu kan memberikan dengan tulus ya. Dia nggak mikirin juga nanti habis itu dia makan apa. Kan kalau cuma 5 roti itu kan dikit banget, mungkin bekal dia seharian gitu. Tapi lihat, karena tadi seperti Mbak Nori juga udah mention, di tangan siapa barang itu gitu. Karena dia mempercayakan itu di tangan yang tepat, jadi berkat bagi banyak orang. Itu pembelajaran pertama. Tapi yang saya dapat mungkin sedikit berbeda, bahwa gini, bukan jumlahnya aja, tapi ketulusan dia buat memberi gitu. Jadi bukan cuma berat, jadi nggak perlu kuantitas, tapi sebetulnya sini kualitas hati kita gitu. Jadi apapun yang Tuhan percayakan sama kita hari ini, besar dan kecilnya, jangan kita punya underestimate gitu. Oh kalau aku gini nggak mungkin, karena kan buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Tadi Pastor Linda tuh kasih penerangan sama kita luar biasa loh. Kalau masih mungkin kita pikirin, masih mungkin kita kerjakan, itu bukan mukjizat namanya. Itu karena Tuhan izinkan kita dimampukan untuk melakukan itu. Tetapi kalau yang nggak mungkin banget dari 5 roti ke 5.000, itu kan nggak mungkin banget pekerjaan manusia. Itu bisa dimasukkan dalam penting kita masukin mukjizat. Nah, sebagai orang percaya, hidup kita nggak boleh ada di situ. Itu mau bonus buat kita gitu, bahwa mukjizat itu masih ada dan itu dipercayakan Tuhan buat orang yang betul-betul Tuhan mau kasih tahu ini loh dalam hidupmu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi kita sebagai orang percaya yang dewasa rohani bukan di situ fokus kita yaitu mukjizat berkat mukjizat berkat. Karena satu sekali doa kita nggak dijawab kita akan jadi orang yang paling kecewa. Karena kita bukan nggak mau ada di posisi itu. Kita lihat yang tadi yang ke Lukas 22 ayat 19. Tuhan Yesus tahu kan apa yang terjadi mau sama dia. Kalau kita mah apa mau terjadi besok 1 menit lagi aja kagak tahu gitu. Jadi kalau kita hari ini begitu hidup kita tergantung sama Tuhan, saya nih berpikir dengan pikiran saya, ya wajar. Elizabeth Fanny, kamu tergantung banget sama Tuhanmu. Ya kamu aja nggak tahu 1 menit lagi mau jadi apa. Tapi kamu kau bandingkan dengan perspektif cara berpikirnya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus kita. Dia tahu loh apa yang mau terjadi, tapi tetap dia percaya kepada Allah Bapaknya. Dan dia tidak deny, dia nggak tinggalkan panggilannya, dia nggak protes sama bapaknya, dia nggak apa ya lepas tanggung jawabnya karena dia tahu dia bertanggung jawab akan dosa seisi dunia ini. Dia mau tanggung, dia mau pikul gitu loh. Jadi perspektif kita harus berbeda gitu. Bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, itu sudah semestinya, sudah seharusnya karena kita nggak tahu apa yang mau terjadi, what happen, what next, 1 minute after kita ibadah gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu yang mau terjadi nanti malam. Dia nanti mau disalibkan setelah dia last supper itu. Kan setelah last supper itu dia disalibkan, dia ditangkap ya, prosesnya seperti itu lah ya, terus disalibkan. Dia tahu semua penderitaan yang secara brutal itu ya, kita udah belajar bagaimana penderitaan di kayu salib itu sampai disebutkan daging berdarah itu. Dia tahu, tapi dia nggak miss it gitu loh. Nah, di situ kita belajar untuk mengenal Allah kita lebih lagi. Bahwa pribadi Kristus Yesus satu-satunya pribadi teladan kita yang tahu apa yang mau terjadi. Dia nggak deny, nggak tinggalkan kepercayaannya, dia tidak lepas tanggung jawab. Gimana kita yang besok aja nggak tahu, semenit lagi nggak tahu apa yang mau terjadi, gimana kita berani bilang aku nggak mau mengandalkan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Saya dapatnya itu sih ya, dalam ya, Pastor Linda ini menerangkannya dalam banget. Asli dalam banget. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih udah pakai Pastor Linda. Jadi saya terbuka hari ini perspektif saya. Siapa kamu berani nggak percaya sama Tuhan? Yang kamu aja nggak tahu nasibmu 1 menit lagi. Nih lihat loh, Tuhan Yesus yang tahu apa yang mau terjadi, dia nggak deny. Jadi kita benar kata Pastor Linda tadi yang dia kasih pencerahan nama kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Berat banget, gampang enggak banget. Musim hidup kita makin hari kan kita nggak tahu apa yang kita lewati kan. Tapi ingat,
Kita mengenal Allah kita yang nggak pernah meninggalkan kita. Itu sih yang saya dapat Pastor, dalam banget dan panjang banget nantinya. Tapi inti-inti saya udah, itulah yang Tuhan taruh di hati saya, itu pentingnya mengenal Allah kita. Agar kita nggak pernah deny atas musim hidup kita. Kita nggak miss it sama tanggung jawab kita. Kita harus jadi orang-orang yang berintegritas dan responsible atas apa yang kita akan lewatin. Karena kita tahu kita nggak sendirian. Firman berkata, bersama Yesus kita cakap menanggung segala sesuatu. Karena dia nggak pernah meninggalkan kita dan dia menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuman satu, percaya saya. Trust in our God, Jesus Christ. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Siapa kita? Kita nggak tahu apapun yang akan terjadi next. 1 menit, 2 menit kemudian nggak tahu gitu. Jadi intinya Yesus tahu apa yang terjadi. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita kepada Yesus Sang Maha Tahu, ya. Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia omnipresent, ya. Dia omniscience, dia Maha Tahu, ya. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Terima kasih Bu Linda. Bu Tirsa, masih bisa kasih masukan sebelum kita kembali sebentar kepada Bu Linda. Bu Linda udah nggak ada ya? Serinda udah keluar, tinggal Bu Tirsa mau tutup dalam doa. Siap. Ya. Oke. Siap. Jadi saya sudah ada di ruang fisioterapi, jadi bisa. Oke. Silakan masukkan, kalau enggak doa. Saya tertarik karena kemarin kami baru mengadakan perjamuan kudus ya di gereja. Makna yang saya dapat, memang kita sering ya melakukan itu ya, setahun sekitar 4 kali ya untuk gereja kami ya, GPIB. Nah, satu hal yang saya bisa menerima ya, dengan cara gimana kita menyaksikan bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib, namun kasih karunia-Nya tuh luar biasa buat kita ketika kita mengingat selalu sebagai peringatan akan datang. Ketika kita memecah belahkan roti dan kita memakannya, kita merasa bahwa sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus itu ada di dalam diri kita, dan keyakinan kita itu bahwa Dia tetap ada di dalam suka maupun duka, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itu yang kita imani sebagai orang yang percaya pada Kristus Yesus. Dan saya percaya bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita untuk datang kepada Kristus dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kerendahan hati, maka doa itu dijawab walaupun tidak sekarang, nanti, dan pada waktunya tiba, yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Langsung masuk doa penutup. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Sharing pada pagi hari ini begitu memuatkan hati batin kami semuanya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan berkegiatan, beracara, melakukan banyak aktivitas sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan berkati.